lagi dengan aku Nita. Di video kali ini aku udah gak sabar banget karena aku bakalan review bedak yang lagi happening banget akhir-akhir ini, yaitu bedak dari SK yang Flawless Powder Foundation. Aku punya shade yang custard. Kenapa aku penasaran banget sama bedak ini? Karena bedak ini menurut aku beda dari bedak powder foundation lainnya, karena dia itu bisa disetting gitu untuk full coverage ya, ataupun kayak medium coverage nya. Nah, kalian penasaran kan gimana si bedak ini bisa setting kayak gitu? Jadi, untuk kalian yang penasaran, kalian wajib banget tontonin video ini sampai selesai, karena aku bakalan ada tes ketahanan sama bedak ini juga. Ya, dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian bisa bunyiin lonceng channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Daripada lama-lama, langsung kita mulai videonya aja yuk. Nah, di sini aku nggak pakai apa-apa, muka aku nggak pakai skincare ataupun kayak nggak pakai toner. Cuman aku ini baru beres mandi, jadi aku cuma pakai facial wash aja. Karena aku pengen tahu nih kemampuan si SK ini kalau misalnya dipakai langsung di muka yang tanpa ada skincare ataupun kayak ada tanpa base makeup. Nah, tapi sebelum aku masuk langsung ke pemakaian bedaknya, aku mau sedikit review aja tentang packaging dari si SK ini. Untuk packagingnya di sini udah kelihatan jelas kalau misalnya ini bedak itu merek SK, dan packagingnya super duper kayak luxurious gitu, karena warna-warnanya itu warna-warna kayak rose gold yang menandakan kayak premium kosmetik. Dan di sini juga ada shade-nya, ini shade custard yang aku pakai. Tapi di belakang sini tuh nggak ada kayak klaim dari si bedak ini. Jadi cuma ada kayak ingredients-nya dan kayak nomor BPOM sama expiry date kayak gitu. Nah, untuk packaging dalamnya, itu kan tadi packaging luarnya, packaging dalamnya kayak gini bentukannya. Menurut aku ini juga bagus banget untuk packagingnya, karena kelihatan banget gitu kayak bukan make up murah. Nah, tapi aku kurang sukanya kalau misalnya packaging kayak gini tuh, kalau kita pegang tuh kan kelihatan banget kan tangan kita tuh kayak nempel gitu di produk ini. Tapi ya udah nggak masalah kalau misalnya si SK ini tuh kandungannya emang bener bagus. Aku nggak terlalu masalahin banget soal packaging. Dan kalau misalnya dibuka, nah ini dia dapat kaca juga, lumayan agak besar kacanya. Karena si kacanya tuh full body kayak gini. Dan untuk shade yang custard ini tuh kayak gini. Cuman kalau menurut aku ini, aku nggak tahu kalau ini bakalan keputihan ataupun kegelapan misalnya di kulit aku. Cuman yang aku lihat dari orang-orang yang review bedak ini tuh warna custard tuh paling cocok di kulit yang yellow undertone kayak aku gini. Dan di sini juga ada tulisan emboss SK-nya, jadi kalian bisa tahu kan kalau misalnya bedak ini tuh belum sama sekali aku pakai. Terus sama di dalamnya sini juga ini tuh ada sponsnya. Nah, yang super duper aku penasaran banget sama si bedak SK ini yaitu sponsnya. Karena kenapa? Karena dia itu punya dua sisi yang memiliki fungsi masing-masing. Kalau misalnya fungsi ini kan yang halus ya, ini tuh untuk full coverage gitu hasilnya kalau kita pakai bedak si SK yang ini. Untuk yang agak kayak ada teksturnya gini, ini tuh untuk yang medium coverage. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai bedak ini misalnya single, nggak pakai base makeup ataupun kayak nggak pakai skincare, kalian bisa pakai yang full coverage, karena aku juga udah penasaran banget gimana hasilnya di muka aku. Review singkat tentang si packaging dalam dan luarnya. Sekarang kita langsung masuk aja untuk uji coba gimana bedak ini di mukaku. Seperti kalian tahu, muka aku itu bener-bener banyak kekurangannya banget, yaitu antara flek, hitam, ataupun kayak ada bekas luka juga. Jadi kita langsung cobain aja gimana kalau pakai si yang sponge yang halusnya. Katanya dia itu kan full coverage gitu untuk hasilnya. Mari kita coba untuk menutupi kekurangan yang ada di mukaku. Ini aku pakai yang si halusnya ya. Oh ya, sorry sebelum aku aplikasiin langsung si sponsnya ke muka, aku mau kasih tahu aja tentang shade yang custard. Kalau yang shade yang custard tuh kalau di tangan kayak gini tuh, ini di tangan aku tadi sih kayak agak keputihan ya, tapi kita lihat aja nanti untuk hasilnya kayak gimana. Kita langsung cobain aja untuk pakai yang halus. Ini aku bakalan coba untuk nutupin kekurangan yang ada di mukaku yang ini ya. Ini hasil untuk satu kali apply di mukaku. Aku bakalan coba timpa lagi.
terus aku bakalan coba timpa bekas jerawat yang ada di dagu aku. Terus aku bakalan cobain kayak nutupin bagian sini yang flek-flek hitam kecil. Nah, karena yang sebelah sini aku pakai yang si halusnya, yang sponsnya, yang untuk yang full coveragenya, jadi kayak gini hasilnya. Dan aku bakalan cobain pakai kayak flek-flek hitam yang kecil ini, terus sama yang ada di sedikit di area sini, untuk pakai si spons yang mediumnya, yang untuk yang ada teksturnya. Karena itu kan katanya medium coverage, kita cobain aja langsung. Nah, ini pemakaian SK-nya setelah aku pakai kedua sisi dari si sponsnya, yang baik yang halus ataupun yang agak kasar. Ini agak kasar dan ini yang agak halus. Aku bakalan zoom aja ke kalian untuk kalian bisa langsung lihat kondisi aku secara dekat. Nah, ini teman-teman udah aku zoom muka aku. Kalian bisa lihat langsung kan mana yang ini yang untuk yang full coverage, terus yang ini yang medium coverage. Menurut aku, kalau misalnya yang si full coverage itu emang bener kayak kelihatan bisa agak nutupin flek-flek hitam. Tapi untuk luka aku yang di muka, menurut aku emang gak tertutupi secara sempurna. Karena kalian bisa tahu juga kalau misalnya tekstur itu gak akan bisa tertutupi kalau misalnya pakai make up. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus banget menurut aku, udah mulai agak tersamarkan. Dan kalau misalnya yang ini, yang untuk yang pakai si spons yang bagian yang agak kasarnya, yang ada microfiber side-nya, nah ini tuh menurut aku bagus juga karena flek-flek hitam yang ada di pipi aku yang sebelah sini tuh mulai agak tersamarkan, kan kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini aku bener-bener nggak pakai apa-apa. Kalian bisa lihat, aku tuh nggak pakai toner ataupun nggak pakai skincare, tapi hasilnya bener-bener bagus. Aku kebayang kalau misalnya pakai full bedak ini di mukaku kayak gimana. Nah, karena ini lumayan agak cemong-cemong, coba aku bakalan full aja pakai di seluruh muka aku. Tapi nanti aku bakalan hapus lagi keseluruhan bedak SK ini karena aku pengen cobain nih pakai si SK itu pakai base makeup yang biasa aku pakai itu gimana. Apakah dia bakalan kayak jomplang gitu ataupun kayak misalnya nggak cocok, nanti kita buktiin aja langsung. Karena aku udah hafal banget kalau misalnya si base makeup aku ini kalau misalnya nggak cocok ataupun kayak nggak sinkron sama bedaknya, ataupun kayak bedak tabur ataupun bedak padat, itu kelihatan banget gitu. Aku bisa ngebedain banget rasanya. Nah, makanya sekarang aku bakalan langsung pakai aja dulu semuanya, yang pakai si yang smooth ini, yang untuk bagian smooth, untuk supaya hasilnya tuh kelihatan kayak lebih full coverage gitu. Aku udah pakai sebagian sini untuk bedak SK yang tanpa aku pakai apa-apa. Ini hasilnya kurang lebih bener-bener menurut aku ini bedaknya bagus banget karena hasilnya tuh bener-bener kayak smooth, flawless, tapi bisa menyamakan flek-flek hitam yang ada di mukaku. Walaupun kayak bekas luka aku nggak tertutupi secara sempurna, tapi nggak apa-apa karena emang itu nggak akan bisa tertutupi dengan make up. Tapi menurut aku ini bener-bener bagus banget walaupun aku pakai si bedak ini tuh single gitu, nggak aku pakai base makeup ataupun kayak pakai skincare gitu. Ini langsung nemplok aja gitu di mukaku. Nah, tapi selain dia bisa bikin mukaku tuh kayak flawless, terus kayak halus, dan si bedak ini tuh memiliki kayak brightening effect. Kalian bisa lihat sendiri kan muka aku tuh kayak lebih cerah gitu. Walaupun ini muka sebenarnya nggak abu-abu aslinya, tapi aku kelihatan kayak jomplang gitu kan. Tapi karena aku nggak pakai di bagian leher juga, cuma pakai di bagian sini. Nah, di sini aku bakalan make upan dulu untuk pakai base makeup yang biasa aku pakai, yaitu BB cream dari Etude House yang ini. Nah, tapi ini sebelumnya aku udah pakai si Studio Tropic yang original priming water yang ini. Oh
ya teman-teman, aku make upan dulu ya supaya durasi videonya nggak terlalu panjang. Ini aku udah pakai base makeup aku yang si Etude yang BB Cream. Terus aku bakalan langsung pakai SK ini, gimana hasilnya. Dan aku bakalan langsung pakai yang full coverage aja untuk sponsnya yang halus. Nah, ini kondisi kulit mukaku yang udah aku pakein bedak SK setelah aku pakai BB Cream. Kurang lebih kayak gini, kalian bisa langsung lihat aja secara dekat. Nah, ini bener-bener hasilnya tuh kayak flawless gitu dan bagus banget. Karena bener-bener kayak bikin kulit aku tuh kayak kelihatan halus, flawless. Tapi ini kelihatannya kalau misalnya aku pakai si sponge yang full coverage itu emang bener kelihatan kayak yang bener tebel gitu make upnya. Tapi kita bisa lihat nanti aja, karena biasanya kalau misalnya kayak powder foundation yang setebel ini tuh gampang banget untuk cakey. Makanya kita langsung tes ketahanan aja untuk beberapa jam ke depan, apakah hasil makeup aku tuh bakalan cakey ataupun kayak gampang luntur ataupun kayak berantakan gitu. Nanti kita langsung tes aja ya. Aku udah selesai nih make upannya. Tadi kurang lebih pakai bedaknya tuh kan jam 4-an ya. Sekarang jam 16.15. Kalian bisa lihat ya, tuh jam 16.15. Nah, ini untuk hasilnya aku bakalan ngomong dulu dikit ke kalian karena bener-bener bagus banget untuk hasilnya. Ini tuh mukaku tuh bener-bener kayak flawless gitu dan tertutupi secara maksimal untuk kekurangan yang ada di muka aku. Tuh kan kalian bisa lihat kan, beda banget kan tadi kalau misalnya nggak pakai base makeup sama setelah pakai base makeup. Ini untuk hasil beberapa menit sih emang udah bagus banget, cuma aku nggak tahu nih untuk beberapa jam ke depan gimana hasilnya, apakah tetap kayak gini atau ada cakey ataupun nge-crack. Nanti kita langsung buktiin aja di tes ketahanan. Halo teman-teman, aku mau update tentang tes ketahanan dari bedak SK ini. Sekarang udah jam 20.14, jadi kurang lebih aku udah 4 jam lebih pemakaian. Mohon maaf banget aku nggak terlalu lama gitu untuk tes ketahanannya, karena sekarang aja aku lagi bener-bener kayak sibuk gitu ngurus anak aku. Nah, makanya di jam-jam seperti ini lagi aktif-aktifnya, jadi aku kasih update aja ke kalian. Karena sebenarnya dari tadi juga aku nggak diem aja, aku banyak kegiatan yang aku lakuin, baik itu aku makan ataupun kayak beres-beres rumah dan lain-lain yang emang bisa bikin muka aku tuh kayak keringetan gitu. Nah, ini update-nya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di sini ada cracking gitu, tuh. Ini crack dan di bagian T-zone juga udah berminyak. Tapi aku minta maaf ke kalian kalau misalnya nggak ada pakai face paper aku untuk membuktiin ketahanan minyaknya, karena face paper aku habis dan aku belum beli. Jadinya aku mau update aja ke kalian. Seperti ini kondisi kulit muka aku, lumayan agak berminyak. Dan kalau misalnya aku tes pakai face paper juga di bagian T-zone ini udah pasti bakalan ada minyaknya. Pasti udah banget, itu udah aku yakin banget karena tuh. Tuh ya, kelihatan kan tuh. Dipegang aja tadi tuh udah nempel di telunjuk aku. Oh. Oh ya, satu lagi, karena aku tadi gesek-gesek ya hidung aku pakai telunjuk aku tuh, jadi ke bawah gitu, dia emang transfer. Tapi kalau misalnya tadi nggak kegesek, ini mukanya sih masih on point ya, masih nggak terlalu kayak beda jauh banget sama yang tadi aku make upan jam 4. Tapi ya itu cuman karena mungkin ini jenisnya juga powder foundation, jadi emang agak tebel gitu. Makanya kalau misalnya makin lama tuh kayak gampang banget untuk lunturnya.
Tapi mungkin kalau misalnya si bedaknya tuh cocok sama base makeupnya ataupun sinkron gitu, mungkin hasilnya lebih bagus lagi dari pemakaian aku sekarang. Makanya makin lama kalau misalnya kayak nggak cocok sama si base makeupnya yang aku tadi bilang, aku tadi kan pakai base makeup yang Etude yang BB cream. Nah mungkin ini kurang agak cocok sama BB cream aku, makanya dia nggak terlalu kayak apa ya, kayaknya nggak terlalu awet banget bedaknya. Jadi kesimpulannya untuk di kulit aku sekarang dan dengan base makeup yang aku sebelumnya pakai, dari kesimpulannya di video ini bisa disimpulin banget kalau misalnya bedaknya tuh emang bagus banget, bisa bikin halus, flawless, tapi kekurangannya menurut aku karena dia mungkin powder foundation, jadi emang agak tebel gitu kan ke makeupnya. Nah dia tuh jadi kayak gampang agak luntur dan transfer gitu. Dan untuk ketahanannya juga menurut aku nggak terlalu tahan lama banget. Kayaknya ini bedak bakalan bagus banget kalau misalnya kalian dengan aktivitas yang mini, misalnya yang nggak terlalu menguras keringet ataupun kayak nggak terlalu banyak aktivitas, itu bakalan on point banget bedaknya. Oh ya, ada satu lagi kelebihannya, ini bedaknya tuh bener-bener selain bisa bikin halus dan flawless pas awal kita pakai, bedak ini tuh ada efek brightening-nya gitu. Jadi kalian pastiin banget untuk jangan sampai salah pilih shade, karena kalau misalnya kalian salah pilih shade mungkin kayak bedaknya terlalu keterangan banget dan jadi sayang kan, jadi nggak kepake. Oke teman-teman, itu aja review singkat dari aku untuk bedak SK yang Flawless Powder Foundation ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf banget kalau misalnya tes ketahanannya kurang lama, karena aku juga sibuk ngurus anak, dua anak aku. Dan aku juga minta maaf ke kalian kalau misalnya ada kekurangan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!